Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Microsoft Word. Nah, di sini kan di Microsoft Office itu terbagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya yaitu Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian PowerPoint. Masing-masing aplikasi ini dia berbeda fungsinya. Nah, yang pertama itu Microsoft Word. Dia adalah pengolah kata. Kemudian yang kedua Microsoft Excel, dia adalah pengolah angka. Kemudian Microsoft PowerPoint, dia adalah pengolah presentasi. Yaitu jadi ketika kalian mau membuat sebuah naskah itu biasanya di Microsoft Word, atau kemudian kalian mau membuat biasanya akuntansi memakai ini Microsoft Excel, yaitu membuat data atau hitung-hitungan itu bisa menggunakan ini Microsoft Excel. Kemudian PowerPoint itu digunakan ketika ada presentasi, membuat presentasi ya. Kemudian pembahasan hari ini kita membahas tentang Microsoft Word. Di sini gimana sih cara mengcopy? Kalau di HP itu biasanya caranya menyalin. Ya, contohnya kayak ini. Copy paste. Gimana sih caranya memperbanyak kata copy paste secara cepat? Yaitu Ctrl C, tekan Ctrl C, kemudian kalian pilih lokasi yang ingin di kata ini agar sama, ingin kalian mau di mana. Contohnya saya ingin ada di sampingnya, cukup spasi, kemudian setelah itu Ctrl paste ya. Nah, Ctrl paste kan udah diduplikat. Kalau biasanya di HP itu ada salin, ada duplikat gitu kan ya. Itu namanya kalau di komputer itu adalah copy ya, copy paste ya. Yaitu copy paste itu menggunakan Ctrl plus C. Jadi angkanya kan di sini, maksudnya hurufnya kan di sini C yang pertama. C berarti dia menggunakan Ctrl C. Kalau paste itu beda hurufnya. Ya, paste bukan P ya. Kalau ingin menggunakan paste, setelah kalian copy kemudian paste, Ctrl V kan fungsinya kayak gini ya. Paste itu Ctrl Ctrl plus V ya. Jadi di sini dikatakan cara copy paste ya, bisa per huruf, bisa per kata, bisa semuanya ya. Cara copy paste huruf yaitu paste, untuk paste Ctrl copy, untuk copy sama dengan Ctrl C.
Kemudian kalau paste Ctrl V ya. Nah, sampai sini. Terus kemudian cara ngebloknya gimana ya? Cara ngebloknya kalian cukup klik yang mau diblok ya. Yang dimaksud blok itu kayak ini. Ini menggunakan arah ke kanan. Kan di keyboard ada arah atas, kiri, bawah, kanan. Nah, dia bisa menggunakan ke kanan berarti ke kanan. Kalau ke bawah dia, kalau ke kiri ya ke atas bisa. Nah, bawah bisa juga dengan cara Ctrl A. Ctrl A itu otomatis semuanya akan terblok ya. Semuanya akan terblok. Contohnya Ctrl A, dia akan terblok semua. Jadi fungsinya blok ini ketika kalian mau mengcopy semuanya, berarti tinggal diblok semua, Ctrl C, kemudian paste, Ctrl V ya, seperti itu. Kemudian gimana sih Pak cara untuk menebalkan huruf ya? Biasanya kan ada di sebuah makalah atau apa itu yang diharuskan menebalkan huruf biar beda antara isi dan judul, itu biar beda. Nah, caranya kalian cukup ke sini, kemudian ke home ya, ke home, kemudian di sini ada B, bold. Nah, di sini sudah ada keterangannya, Ctrl B di bawahnya ya, Ctrl B. Nah, apa yang ketika kita mengkontrol B juga bisa Ctrl B. Saya tekan Ctrl B, maka dia akan otomatis menebalkan hurufnya. Jadi di sini menebalkan huruf Ctrl terus B ya. Itu berarti menebalkan. Kalau Ctrl B itu berarti menebalkan huruf ya. Kemudian di sini ada yang namanya italic. Italic itu fungsinya yaitu memiringkan sebuah huruf ya. Di sini memiringkan sebuah huruf ya. Memiringkan sebuah huruf. Ctrl Ctrl plus I ya. I berarti memiringkan sebuah huruf ya. Contohnya kayak ini, Ctrl I, dia akan memiring dan otomatis di sini akan udah terdetek ya italic. Di sini kemudian fungsinya U. U itu fungsinya memberikan garis bawah, memberi garis bawah. Ctrl plus ya. Caranya kalian blok terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl U ya, maka akan keluar garis bawah ya. Gimana sih cara Ctrl U ya, sama halnya seperti ini. Kalau ditekan underline berarti garis bawah. Di sini kan udah ada keterangannya, underline berarti artinya garis bawah ya. Kemudian gimana coba cara mengembalikan ya, ini kan udah di garisin bawah ya.
udah digarisin bawah, kemudian mau mengembalikan supaya enggak ada garis bawahnya, supaya enggak hurufnya enggak miring lagi, supaya enggak tebal ya. Caranya sama, kalian cukup klik ulang atau kontrol U lagi, dia akan hilang ya. Seperti itu. Kalau memiringkan huruf, kontrol U lagi, kontrol I lagi, berarti dia akan semula lagi. Sama halnya juga dengan huruf bold, huruf tebal, berarti dia kontrol B lagi ya, untuk tebalnya. Kemudian seumpama ya, kalian terus habis itu kalian mau ngeblok, habis itu kalian udah ngeblok nih, pelan-pelan kalian blok, kemudian terhapus. Masa kita harus mengulang lagi? Kan enggak ya. Kalian cukup kontrol Z. Kontrol Z itu biasanya ada di undo ya, undo atau mengembalikan ke belakang. Undo berarti CTRL, undo, saya bahasakan back, kembali ke sebelum, berarti dia menggunakan kontrol CTRL plus Z ya. Kemudian gimana sih Pak cara merubah tulisannya ini? Gimana sih cara merubah tulisan ini? Masa ya gini-gini aja ini ya, merubah tulisan itu caranya kita menuju ke home, kemudian klik home, kemudian setelah itu di sini kita udah panah ke bawah, kalian cukup pilih aja mau yang mana, kalian silahkan pilih sesuai selera kalian ya. Kalau di sini saya memakai Times New Roman. Kemudian untuk memperbesar huruf itu gimana caranya? Itu di sini udah ada disediakan ya, udah disediakan. Tinggal pilih hurufnya mau diperbesar atau mau kecil ya, kayak gitu. Kali ini 11 aja. Nah, kemudian Pak, gimana sih caranya agar huruf dia rata ke tengah atau rata kanan? Gimana caranya Pak? Tuh ya, atau rata kanan kiri atau rata kiri aja. Kalau di sini kan rata kiri ya. Kemudian gimana sih caranya? Yaitu caranya cukup kalian blok semua terlebih dahulu, blok atau tekan Ctrl A seperti yang tadi, Ctrl A, Ctrl A. Oh, di sini belum ya. Z blok semua. Berarti Ctrl A itu biasanya di blok al, itu kan bahasa Inggrisnya al itu kan semua ya, anggap aja seperti itu al. Berarti CTRL plus A itu akan terblok Ctrl A ya. Terus gimana caranya yang kita kembalikan yang tadi, gimana supaya rata kanan dan rata kiri ya? Caranya pertama, di sini kan udah ada contohnya ya, udah ada contohnya. Di sini kan sekarang rata kiri, yang namanya rata kiri berarti yang sini ya. Kemudian rata tengah ya, rata tengah dia akan ke tengah ya. Kemudian kanan, rata kanan, dia akan merata ke kanan. Kalau ini biasanya kalau udah teksnya banyak, dia bisa menggunakan rata kanan, rata kiri ya. Tapi ada itunya nggak Pak?
ada cara cepatnya nggak? Yaitu Ctrl E itu untuk rata tengah CTRL E ya. Kemudian rata kanan itu Ctrl R, berarti right ya. Kalau bahasa Inggrisnya kanan itu kan right ya. Kemudian Ctrl R, CTRL R. Kemudian pokoknya di sini udah disediakan ya. Kalau di sini kan Ctrl C ke kanan kiri, kemudian Ctrl L kalau kembali kata kiri, Ctrl L left ya. Kalau kiri itu kan bahasa Inggrisnya left. Diingetin seperti itu aja, insya Allah nanti kalian bakal inget-inget terus ya. Right berarti rata kanan, kalau left kiri ya, kayak gitu ya. Kemudian gimana sih Pak cara untuk memasukkan sebuah gambar ya kan? Caranya banyak cara ya sebenarnya untuk memasukkan gambar. Cara pertama ini contohnya kayak gini, klik kanan ya, klik kanan, kemudian klik kanan, biasanya di sini ada, langsung aja pakai ini, biasanya ada di klik kanan itu. Kemudian pertama klik insert ya, klik insert, kemudian picture, di sini ada picture ya. Kalian bisa memasukkan gambar melewati ini picture. Nah ya, kemudian picture, coba saya mau memasukkan gambar ini, gambar Adidas. Kemudian kalian pilih gambarnya terlebih dahulu, kemudian klik insert ya. Nah, kemudian dia bakal masuk ke teksnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya hapus terlebih dahulu. Terus kemudian cara kedua yaitu seumpama saya mau memasukkan gambar ya, gambar profil ini saya masukkan maaf ya, sebelumnya saya mau memasukkan gambar Gojek ini. Kalian klik kiri, kemudian tahan terus, kemudian kalian arahkan ke Word. Kalau udah muncul tulisannya, halamannya ini kalian udah muncul, kalian lepas, klik kirinya kalian lepas. Nah udah kan ya. Kemudian klik kanan. Kalau pas muncul kayak gini, biasanya ini nggak bisa diotak-atik ya, kemanapun dia nggak bisa ya. Caranya agar bisa gambarnya agar bisa dialihkan kemana aja, yaitu klik kanan, kemudian klik kanan, klik kanan, ini kan apa ya, saya format picture. Nah kalau ini udah bisa klik kanan, kemudian di sini kan ada word text, kalian bisa memilih tab button. Yang sering saya gunakan biasanya tab button. Kenapa ya tab button? Dia bisa sesuai selera ya, sesuai selera. Saya mau menaruh di mana, saya bisa ya. Nah kan biasanya ada itu
yang biasanya buat background ya, buat background biasanya kan background di teksnya Microsoft Word, kalian bisa menggunakan backing text. Nah, kalau backing text ini biasanya langsung ada di belakangnya teks tersebut ya seperti ini. Ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan insert kemudian picker, yang kedua yaitu masuk ke file explorer terlebih dahulu, kemudian pilih gambar, kemudian kalian tarik pakai klik kiri ya, kemudian lepas ke sini ya. Ada dua cara, sebenarnya banyak caranya sebenarnya ya. Kemudian cara save ya, cara save file kemudian save ya, save kemudian kalian pilih tempat mana yang ingin kalian data kalian disimpan ya. Kalau kalian punya flash disk, kalian bisa menyimpannya di flash disk ya. Kemudian tekan save, udah tersimpan ya. Dan sekian pelajaran Microsoft Word pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya dalam kondisi pandemi ini. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi